Yesus dikatakan menjadi doulos. Berarti ini betul-betul rendah. Jadi dia menjadi manusia Allah, menjadi manusia sudah rendah. Lalu jadi hamba, rendah lagi. Berikut, mengosongkan diri. Apa itu mengosongkan diri? Bahasa aslinya adalah kenosis. Nah, kenosis ini bukan berarti dia tadi Allah lalu menjadi bukan Allah. Itu salah seperti saya bilang tadi. Kalau begitu apa? Kenosis. Kenosis itu artinya adalah bahwa dia Allah, dia berhak menggunakan seluruh atribut kealahannya, tapi dia mengosongkan diri dalam pengertian bahwa dia tidak menggunakan semua atributnya untuk memudahkan hidupnya. Coba kita lihat contoh. Sebagai Allah, maka dia tuh maha. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Menguatkan, menghibur kami ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi yang indah ini kami boleh ada di hadirat Tuhan. Menaikkan segala syukur kami, puji-pujian, penyembahan, karena Engkau layak menerima semuanya. Sebelum memulai hari ini, kami ingin dinasihati, dididik oleh firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara secara khusus buat kami ya Tuhan, melalui pemberitaan firman, supaya kami boleh menjalani hidup kami, pelayanan kami seturut dengan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, saya hari ini akan sharing sedikit dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya tidak mempersiapkan slide, nanti bisa lihat di layar saja. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara-saudara, kita perlu memperhatikan konteks mengapa Paulus tiba-tiba berbicara seperti ini. Nah ini berbicara kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi itu adalah jemaat yang bagus, jemaat yang baik. Tapi mereka punya satu problem di dalam. Problemnya adalah bahwa mereka tidak ada kesatuan hati. Kalau kita lihat di ayat 2, coba di Filipi 2 ayat yang kedua itu, ya, dikatakan bahwa karena itu sempurnakanlah sukacitaku, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu begitu. Mengapa dinasihati? Karena rupanya ada problem. Problemnya apa? Ya, ayat yang ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia dan seterusnya. Itu mengapa saudara? Karena ada perpecahan. Makanya dia bilang Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikirlah. Jadi rupanya ada Eudia dan Sintike, jemaat Filipi, yang entah karena apa mereka itu rupanya bentrok. Karena bentrok itulah sehingga itu mengancam kesatuan di dalam jemaat. Nah, untuk menangani masalah perpecahan inilah maka Paulus kasih nasihat. Makanya di ayat 3 dia bilang bahwa jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sepanjang masing-masing cari kepentingan diri sendiri, kesatuan gak bisa ada. Ya, hendaklah sebaliknya yang lain dengan rendah hati menganggap yang lain lebih penting. Kalau saya anggap saya lebih penting dari saudara, saudara anggap saudara lebih penting dari dia, dia anggap dia lebih penting dari saya, maka kesatuan tidak bisa ada. Karena itu supaya bisa menjadi satu, pertama adalah bahwa ya dikatakan kita perlu rendah hati. Nah lalu setelah itu Paulus masuk dengan keteladanan dari rendah hati itu seperti apa? Nah seperti Yesus. Dengan kata lain,
ayat ini tiba-tiba Paulus bicara soal Yesus yang sangat dalam secara teologis. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya dia sedang memberikan teladan dari Yesus. Kalau kamu mau belajar rendah hati, itu belajarnya dari Yesus. Yesus sendiri pernah bilang, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat, memangnya Yesus itu rendah hati itu seperti apa? Nah, makanya coba lihat kembali ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maksudnya pikiran Yesus itu harus jadi pikiranmu. Perasaan Yesus itu harus jadi perasaanmu. Pikiran yang di dalam Kristus itu harus ada dalam pikiranmu. Perasaan yang ada dalam Kristus itu harus ada di dalam kamu. Nah, seperti apa? Barulah dijelaskan ayat yang ke-6. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, sekarang saya mau jelaskan ayat 6 ini. Yang walaupun dalam rupa Allah. Ini Alkitab Indonesia menerjemahkannya kekurangan satu kata penting di situ. Harusnya misalnya dalam bahasa Inggris, being in the form of God. Ada satu kata being di situ. Kata being ini kalau diterjemahkan di Indonesia itu adalah ada. Jadi mestinya ayat ini, yang walaupun ada dalam rupa Allah, hanya sayang di sini tidak ada kata ada. Kata ada itu penting, dalam bahasa aslinya adalah huparkon. Dan huparkon itu apa? Huparkon itu adalah sebuah keberadaan yang tak bisa diubah. Contoh, bagaimana membuat HP-mu menjadi bukan HP-mu? Ini adalah HP saya nih. Bagaimana bikin HP ini menjadi bukan HP saya? Gampang, jual. Begitu kita jual, HP itu tadi punya saya, sekarang tidak punya, bukan punya saya lagi. Mobilmu bagaimana bisa bikin jadi bukan mobilmu? Jual atau sumbang. Maka mobil itu berhenti jadi mobilmu. Berarti apa yang menjadi milik saya bisa berubah menjadi bukan milik saya. Bagaimana bikin istrimu menjadi bukan istrimu? Ceraikan. Nah, waktu cerai berarti sudah tidak jadi istri. Tapi coba pikir, bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu? Pecat dia. Yang kau pecat itu mama. Sangkali dia. Yang kau sangkali itu mama. Kamu tidak bisa berbuat apapun untuk mengubah mama menjadi bukan mama. Tidak bisa membuat bapak menjadi bukan bapak. Itu sesuatu yang hakiki. Itu namanya huparkon. Nah, Yesus itu ada dalam rupa Allah. Huparkon Allah. Artinya Yesus itu Allah, Tuhan. Dan dia tidak bisa menjadi bukan Tuhan, bukan Allah. Dengan kata lain, Yesus itu punya keberadaan sebagai Allah. Itu keberadaan yang hakiki. Sehingga pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Nah, ini hati-hati. Karena saya seringkali mendengar banyak orang khotbah Natal, saudara-saudara, dia tinggalkan kealahannya di surga dan menjadi manusia. Salah. Kalau dia tinggalkan kealahannya, artinya tadi dia Allah, lalu sekarang dia stop jadi Allah, lalu dia jadi manusia. Ada orang tanya, Pak Pendeta, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Tidak, Allah tidak pernah berubah jadi manusia. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, walaupun dalam rupa, di dalam bahasa asli Alkitab, rupa itu ada dua. Yang pertama, morfe, yang kedua, skema. Morfe bisa berubah. Saudara, kalau saudara lihat foto saya tahun 95, ceking, kurus sekali. Sekarang saya gemuk. Saudara lihat saya beberapa bulan yang lalu, saya lebih gemuk dari sekarang. Saya sekarang turun 9 kilo. Lihat beberapa waktu yang lalu, Pak Gembala gemuk, tapi sekarang tidak, kurus. Kok berubah-ubah ya? Ya, itu morpe. Bisa berubah. Tapi sekarang gini, waktu yang ceking dulu, terus jadi gemuk, terus sekarang agak turun, itu orangnya sama kan? Sama-sama Esra. Yang kemarin badannya besar itu Pak Lukas kan? Tapi yang sekarang sudah turun, kan masih sama Lukas kan? Kalau begitu, yang ini bisa besar, bisa kecil, bisa naik, bisa turun, tapi Lukasnya tetap sama. Nah, Yesus itu kan dia lahir. Waktu dia lahir dia merangkak. Habis itu dia mulai jalan. Habis itu dia dewasa. Jadi orang dewasa. Mulai berjanggut. Mulai berkumis. Morfenya berubah. Tapi kalau skema, Yesusnya tetap sama. Nah, di dalam ayat ini, yang walaupun dalam rupa Allah, skemanya tidak berubah.
Kalau begitu ini menunjukkan Yesus itu betul-betul Allah, tidak bisa berubah, menjadi bukan Allah. Nah sekarang lihat ya, kalau saya bilang apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Waktu nasi jadi bubur, yang ada apa? Bubur, nasinya hilang. Nah Yesus Allah menjadi manusia itu tidak seperti nasi jadi bubur. Allahnya hilang, sekarang tinggal manusia. Tidak. Kalau begitu bagaimana? Misalnya begini, Ezra jadi pendeta. Waktu Ezra jadi pendeta, apakah Ezranya masih ada? Ada. Terus jadi pendeta, ketambahan pendeta, makanya jadi pendeta Ezra. Nah, Allah jadi manusia itu bukan dia kehilangan kealahan, tapi ketambahan manusia. Nah, jadi ayat ini Paulus mau bilang apa? Paulus mau bilang bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh Tuhan, tidak bisa berubah. Dan memang Allah punya sifat tidak berubah. Nah, tapi setelah itu Paulus langsung bicara hal lain. Ya, Paulus lalu bicara bahwa jadi setelah itu dia morfenya itu tidak berubah, skema bisa berubah. Ya, dia tekankan itu. Nah, kalau karena itu makanya dibilang bahwa di sini in the form of God, morphe teo, maka tidak berubah. Nah, kalau begitu sekarang Yesus tidak berubah, lalu dia mulai masuk sekarang ayat 6, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia setara dengan Allah, itu Allah Bapa. Yesus tidak lebih kurang dari Bapa, kurang sedikit. Memang dia pernah bilang Bapa lebih besar dari aku, tapi bukan berarti lebih besar secara hakiki. Karena gini, coba kalau saudara dengan Pak Lukas, mana lebih tinggi? Lebih tinggi apanya Pak? Kalau lebih tinggi hakiki tidak ada. Pak Lukas tidak lebih tinggi dari saudara, saudara tidak lebih rendah dari Pak Lukas. Kenapa? Kan sama-sama manusia. Pak Lukas manusia, saudara manusia. Tapi kalau bicara soal hierarki dalam gereja, maka beliau gembala, kita jemaat, maka kita lebih rendah. Kalau bicara secara hakiki, Prabowo sama kita sama, yaitu sama-sama manusia. Dia tidak lebih tinggi dari kita, kita tidak lebih rendah dari dia. Tapi kalau bicara hierarki dalam negara, dia pemimpinnya, presidennya, kita rakyatnya. Nah, kalau bicara hakiki, Yesus tidak lebih rendah dari Bapa. Bapa itu Allah, Yesus juga Allah. Tapi kalau bicara fungsi waktu datang ke dunia, dia sebagai utusan, maka dia lebih rendah. Tapi secara hakiki tidak. Jadi Paulus mau katakan di sini, Yesus itu betul-betul top, paling tinggi. Tapi setelah itu dia langsung masuk kepada mulai ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan seterusnya. Pertama saudara, dikatakan dia menjadi sama dengan manusia di ayat 7. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, manusia itu kalau dibandingin dengan anjing, kita lebih mulia. Manusia dibanding dengan barang, manusia lebih mulia. Manusia dibanding dengan seluruh ciptaan, manusia lebih mulia. Makanya di Kejadian 1, sudah bisa lihat, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26-27. Tidak pernah bilang, baiklah kita mencipta pohon menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menciptakan ikan menurut gambar dan rupa kita. Tidak. Selem dan demutnya, the image of God, itu hanya manusia yang dicipta begitu. Maksudnya adalah pada waktu Allah cipta manusia, dia memasukkan sejumlah sifatnya ke dalam manusia. Dia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Makanya manusia itu menjadi miniaturnya Allah. Makanya Mazmur pasal 8 ayat 6, dia telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi kalau manusia dibanding yang lain, kita luar biasa. Tapi kalau manusia dibanding dengan Tuhan, gak ada apa-apa. Kita ini debu tanah, ya. Kita debu tanah, kita cacing tanah. Seperti hewan aku di hadapanmu, kata pemazmur. Kalau begitu dibanding Tuhan, kita tuh gak ada apa-apa. Jadi Tuhan begitu tinggi, manusia begitu rendah. Tapi sekarang Yesus itu menjadi manusia. Maka ini sama dengan penurunan yang luar biasa. Sudah menjadi manusia, kalau jadi manusia tapi jadi raja, itu masih bagus. Tapi ternyata menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba, doulos. Jangan pikir hamba itu sama dengan pembantu rumah tangga, tidak. Doulos itu beda. Doulos itu seorang yang kehilangan hak atas dirinya. Kalau saya punya seorang budak,
maka saya bisa perlakukan budak itu sesuka saya. Kalau ada budak yang salah, itu bisa disalibkan. Dan ada tuan-tuan yang karena mereka punya selir banyak, maka mereka mengambil budak untuk menjaga selir. Budak untuk menjaga selir ini kan lama-lama bisa pagar makan tanaman. Maka budak-budak yang jaga selir itu harus dikebiri dulu. Alat kelaminnya dipotong semua itu. Yang laki-laki itu. Nah, budak yang sudah dikebiri dipotong alat kelamin itu yang namanya sida-sida. Jadi di Kisah Para Rasul ada sida-sida, itu sudah dikebiri. Itu artinya apa? Tuhan itu berkuasa mutlak atas budaknya sampai mau dikebiri pun apa boleh buat? Nggak ada keberatan. Para penafsir mengatakan, apa beda budak dengan meja? Sebenarnya sama, yaitu sama-sama barang. Hanya bedanya, meja tidak bisa bernapas, budak bisa bernapas. Yesus dikatakan menjadi doulos. Berarti ini betul-betul rendah. Jadi dia menjadi manusia Allah, menjadi manusia sudah rendah. Lalu jadi hamba, rendah lagi. Berikut, mengosongkan diri. Apa itu mengosongkan diri? Bahasa aslinya adalah kenosis. Nah, kenosis ini bukan berarti dia tadi Allah lalu menjadi bukan Allah. Itu salah seperti saya bilang tadi. Kalau begitu apa? Kenosis. Kenosis itu artinya adalah bahwa dia Allah, dia berhak menggunakan seluruh atribut kealahannya, tapi dia mengosongkan diri dalam pengertian bahwa dia tidak menggunakan semua atributnya untuk memudahkan hidupnya. Coba kita lihat contoh. Sebagai Allah, maka dia tuh maha hadir. Hadir di mana-mana. Tapi dia tidak gunakan kemahadirannya sehingga akhirnya harus jalan kaki, harus capek. Sebagai Allah dia maha tahu, tapi karena dia tidak menggunakan kemahatahuannya, sehingga akhirnya ada hal yang tidak dia ketahui tentang hari dan saat itu, hari kiamat. Bapak tahu, anak tidak. Sebagai Allah dia tidak capek dan tidak lelah, tidak tidur. Tapi ternyata Yesus tidak gunakan itu, sehingga akhirnya dia bisa terlelap, dia bisa tidur, dia bisa lelah. Sebagai Allah tidak bisa ada yang lawan dia. Tapi dia tidak pakai itu sampai ketika penjahat itu bilang, jikalau engkau anak Allah, turun dari salib, selamatkanlah kami dan selamatkanlah dirimu. Tapi Yesus tidak jawab, dia tidak pakai. Nah, jadi saudara-saudara, mengosongkan diri itu sama kayak begini. Orang pintar yang gak gunakan kepintarannya sampai kelihatan bodoh. Orang kaya sebenarnya, tapi tidak menunjukkan, mempergunakan kekayaannya sehingga dia kelihatan sebagai orang miskin. Orang kuat, tapi tidak mempergunakan kekuatannya sehingga dia kelihatan seperti orang lemah. Yesus itu Allah, Tuhan, tapi karena dia tidak mempergunakan atribut kealahannya secara menyolok untuk mempermudah hidupnya, makanya orang susah percaya dia. Makanya kalau kita bisa percaya dia itu anugerah itu. Coba saudara lihat orang agama lain sampai hari ini. Masa Allah kok tidur, masa Allah kok makan, masa Allah kok lahir. Itu karena mereka tidak mampu, tidak dianugerahi pengertian. Nah, setelah itu saudara, jadi dia menjadi manusia dalam rupa hamba, turun, lalu mengosongkan diri, dan selanjutnya dia menjadi taat sampai mati di kayu salib. Mati biasa itu lebih terhormat daripada mati di salib. Salib itu sekarang kebanggaan, kita bisa pakai di gereja, pakai kalung salib, pakai cincin salib. Tapi dulu salib itu kehinaan. Maka saudara lihat, sekarang pikirkan dia ada di dalam huparkon, tidak bisa berubah. Kedua, dia morfenya Allah, bukan skema. Tinggi sekali, berikut dia setara dengan Allah. Tapi tiba-tiba menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Jadi dengan kata lain Paulus mau mengatakan begini, lihat Yesus tuh ya, Yesus tuh orang yang paling top, paling tinggi. Tapi ternyata dia rendah. Dia tidak mempertahankan statusnya itu, tapi dia merendahkan diri. Nah, kalian jemaat, kalau mau bersatu tuh belajar dari Yesus. Belajar merendahkan diri. Nah, maka pikiran dan perasaan Yesus itu harus ada dalam pikiran kamu. Nah, maka merendahkan diri itu hal yang sukar ya, karena butuh penyangkalan, mengosongkan diri. Saudara, coba bayangkan, kalau saudara ditindas orang. Kalau saudara ditindas orang, tapi saudara sebenarnya memang juga nggak punya apa-apa lah. Ya ditindas mau ngapain lagi, nggak balas. Memang nggak mampu balas. Tapi kalau saudara ditindas orang, padahal saudara mampu balas, hanya nggak boleh balas, lebih menderita mana?
saya nggak bisa balas. Atau kedua, saya bisa balas, hanya nggak boleh. Lebih menderita mana? Yang kedua kan? Yang kedua. Kalau begitu, Yesus ini Allah. Harusnya dia nggak perlu merendahkan diri, tapi dia rendah juga. Maka itu jauh lebih sukar. Nah, tapi banyak kesatuan hancur karena orang tidak bisa seperti Yesus merendahkan diri. Mempertahankan kedudukannya, mempertahankan egonya, mempertahankan gengsinya. Tapi belajar dari Yesus, dia turun sampai titik paling rendah. Rendah hati itu memang susah itu. Saking susahnya kalau sampai ada orang merasa rendah hati, biasanya dia sudah nggak rendah hati. Ya. Satu jemaat mau ulang tahun gereja, lalu panitia diam-diam mau bikin acara penobatan jemaat paling rendah hati. Maka panitia mulai lihat-lihat jemaat yang mana ya yang paling rendah hati ya. Setelah lihat-lihat, akhirnya mereka tetapkan pengumuman jemaat paling rendah hati adalah Bapak John. Maka Bapak John dipersilakan ke depan untuk menerima kalung jemaat paling rendah hati. Senang sekali Bapak John. Minggu depan datang gereja, Bapak John tetap pakai kalungnya jemaat paling rendah hati. Minggu berikut dia datang lagi, tetap pakai jemaat paling rendah hati. Sebenarnya dia rendah hati atau tidak sih? Rupanya dia menyombongkan kerendahan hatinya. Dan itu tidak mudah. Saudara, saya tinggal di Kupang. Saya juga dosen di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Kupang. Waktu itu saudara, rektor Sekolah Teologi itu orang luar Kupang. Sama istrinya luar Kupang. Mereka punya kenalan dengan salah satu gereja besar di Surabaya ini. Gembalanya. Dan gereja itu dari Surabaya ini kepengen mission trip ke Kupang. Tapi kan mereka kenalnya istri rektor itu. Maka mereka connect dengan istri rektor itu yang orang luar Kupang. Bahwa kami mau mission trip. Dari jemaat ada kira-kira 100 orang. Karena istri rektor itu orang luar Kupang, dia nggak tahu tentang Kupang. Maka dia panggil saya, Pak Esra. Ini ada teman-teman saya dari jemaat ini di Surabaya. Mereka mau mission trip. Bisakah Bapak siap tempat? Oh bisa, gampang, saya kenal banyak. Maka saya connect lah itu gereja-gereja di pulau sana. Ya, semua siap untuk menyambut mereka. Hanya ini pendeta dan jemaat-jemaat dari Surabaya tidak kenal Esra. Mereka cuma kenal istri rektor itu. Tiba hari hanya mereka datang kira-kira 100 orang. Tiba di Kupang. Lalu kami harus nyebrang pulau, naik kapal. Nah, saya juga berpakaian santai saja, pakai kaos, pakai celana pendek, dan lagi duduk santai. Pas mau naik kapal, saya angkat, naik barang saya naik kapal, tiba-tiba ada jemaat. Ada jemaat yang lihat saya mungkin penampilan kurang meyakinkan. Dia pikir saya pembantu. Dia bilang, Mas ini tolong bawa tas saya. Saya kaget. Oh ya, mari. Saya bawa tasnya, tiba-tiba yang lain bawa punya saya juga. Sementara saya sudah bawa 12. Mas itu aku dibawa. Duh, saya pembantu ya. Tapi akhirnya saudara bayangkan naik kapal, saya bawa barang-barang jemaat ini. Setelah bawa barang, sampai di atas kapal, kapal berjalan, mereka mulai duduk, keluarkan snack, makan minum, semua makan minum, tidak ada satu pun tawar sama saya. Lalu mereka turun di satu tempat, lalu melanjutkan perjalanan darat. Waktu mereka turun di sana, sudah disambut gereja lain yang jadi connect mereka. Dan mereka turun, setelah itu, mereka rupanya bawa oleh-oleh untuk gereja itu. Dan saya diperintahkan, ayo Mas tuh, itu karung tuh turunkan. Maka saya ambil karung lagi, segala macam, saya turun. Pas makan siang, tidak ada satupun tawar saya makan siang. Mereka semua makan siang. Saya enggak, kelaparan. Sampai akhirnya saudara, pendeta setempat yang mungkin dia lihat saya belum makan, dia kasih makan. Setelah itu naik. Sampai di sana, dalam acara mission trip itu, karena mereka sudah berpikir bahwa saya ini pembantu. Mungkin orang suruhan-suruhan di situ. Susah air kan di sana. Mau mandi, itu harus tarik air dari sumur. Maka saya diperintahkan tiap hari untuk tarik air mereka mandi. Jadi saya masih tarik juga, tapi saya mulai kehilangan kesabaran. Nah, saya mulai tarik, saya bilang ini manusia kurang ajar ini ya. Hari kedua saya nggak tahan, saya panggil itu ibu rektor tuh, saya kasih duduk dia. Lalu saya cerita semua detail dari pertama bagaimana mereka perlakukan saya, kasih jongos mereka. Jadi saya tidak mau tahu, ibu, tolong ibu kumpulkan mereka, ibu kasih tahu saya siapa. Kasih tahu mereka, saya pendeta di gereja. Kasih tahu mereka, saya dosen sekolah teologi. Kasih tahu mereka, saya pembicara radio dan televisi. Kasih tahu mereka, saya penulis dari ratusan buku rohani. Kasih tahu mereka, saya seorang apologet Kristen.
Kasih tahu mereka saya KKR dan seminar keliling dunia. Kasih tahu mereka. Marah saya. Akhirnya Ibu Rektor kumpul. Dan saudara-saudara, saya mau memperkenalkan. Ini ada Pendeta Esra Soru. Beliau adalah gembala dari salah satu gereja yang besar di kota Kupang ini. Beliau adalah dosen homiletika, ilmu berkhotbah, dosen hermeneutika. Kan saya pesan ibu, tolong rinci semua mata kuliah yang saya... ya, dosen homiletika, dosen apologetika, dosen filsafat di sekolah tinggi, sekaligus dosen tamu di sekolah teologi di Malang. Dia sebut satu-satu, dia penulis dari sekian buku, pembicara program Ku Tahu Yang Ku Percaya, suara pemirsa di Pijar TV Jakarta, dan semua disebut. Waktu disebut, saya dalam hati dengar, buka telinga baik-baik dan dengar siapa saya. Dan setelah itu semua datang minta maaf pada saya. Habis mereka minta maaf, saya puas. Tapi setelah, astaga Tuhan, ternyata saya belum rendah hati. Terlalu susah. Ini hanya pendeta turun jadi jongos. Sudah susah. Tapi ternyata dia Allah dan dia tidak bisa. Dia huparkon, morfe, setara dengan Allah. Tapi menjadi manusia, mengambil rupa hamba, mengosongkan diri, lalu taat, lalu mati di kayu salib. Perendahannya itu begitu ekstrim. Padahal ketinggiannya juga itu mentok. Tapi perendahannya begitu ekstrim. Nah, saudara-saudara, karena itulah, lalu nanti di ayat selanjutnya, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan. Jadi mengapa Yesus ditinggikan? Karena dia pernah direndahkan. Hanya orang yang pernah direndahkan yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, jemaat sekalian, jemaat itu bagus. Hanya masalah di antara kamu. Kalian ini tidak bisa bersatu. Mengapa kalian tidak bisa bersatu? Karena tidak rendah hati. Kalau mau rendah hati, belajar nih tokoh kerendahan hati, Yesus. Ya walaupun dalam rupa Allah dan seterusnya. Jadi konteksnya itu memang supaya kita punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Rendah hati. Memang susah rendah hati itu. Tapi setiap orang yang sungguh-sungguh rendah hati, ada saatnya Tuhan mengangkatnya. Kebesaran Kristen tidak terletak pada siapa kita sebenarnya, tapi pada kerelaan untuk melayani. Itulah sebabnya ketika Yesus dan murid-murid dalam adat Yahudi, kalau saya bertamu ke rumah Anda harus lap kaki saya, cuci kaki saya. Kalau Anda bertamu ke rumah saya, kalau saya ke rumah Anda yang harus lap saya. Anda ke rumah saya yang lap Anda. Tapi bagaimana kalau kita sama-sama pergi ke rumah orang, rumah pinjaman dan tidak ada tuan rumah? Siapa mau melap kaki siapa? Itulah yang terjadi Yesus dan murid-muridnya. Pinjam rumah, mereka datang, tuan rumah nggak ada. Jadi siapa yang berhak mencuci? Nggak ada. Pada waktu semua murid diam, tidak ada yang mencuci, Yesus mengikat pinggangnya dan dia lap, basuh kaki semuanya. Lalu barang siapa menjadi terkecil di antara kamu, dia menjadi terbesar. Barang siapa melayani, rendah hati, dia akan ditinggikan. Karena itu, kalau Yesus saja bisa turun begitu hebat dan diangkat begitu tinggi, mari teladani Yesus. Kalau kita semua punya kerendahan hati begini, percayalah, gereja pasti bersatu. Tidak akan ada yang mencari kepentingan diri sendiri, rasa paling benar, paling baik, paling top. Tidak. Kalau begitu hari ini kita dapat pesan firman Tuhan. Pikiran Yesus harus jadi pikiran saya. Perasaan Yesus harus jadi perasaan saya. Firman Tuhan memberkati kita. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.